Jadi Meongnya meeting lohan, meeting kelangkaan ikan goreng. ya ini adalah materi, sebenarnya ini adalah materi, ini untuk materi semua orang. Ini adalah materi yang paling basic-basic banget ya dari matematika, adalah hitung-hitungan pastinya. Untuk pertambahan sama pengurangan kalian sudah pasti bisa. Di sini saya akan membahas perkalian sama pembagian karena masih banyak sekali dari kalian yang memiliki kendala. Jadi saya tidak mau mendengar itu. Itu lagi sudah bosan. Sudah bosan saya noktok kalian sudah. Jadi kita mulai dari perkalian dulu ya. Nah, perkalian. Untuk perkalian kalian sudah pasti tahu. Jadi tandanya adalah 2 dikali. Kali aja ya, bukan 2. Jadi 2 kali 3, bukan 2 dikali 3. Kamu mau dikali itu berenang di sungai ya, duanya. Jadi 2 dikali 3 atau 2 dikalikan 3 atau 2 kalikan 3. Jadi kayak gitu bahasanya ya. Kayak gini ya perkalian tuh seperti ini, contohnya seperti ini. Seperti ini ya perkalian 2 kali 3. Dan tandanya selalu X ya. Atau kalian mungkin di sini yang udah paham mungkin ya itu gimana. X ini kalian bisa rubah menjadi jadi hanya titik gitu aja. Jadi ini maksudnya 2 dikali 3 ya. Titik aja, titik. Udah dong. Nah, titik. 2 dikali 3. Titiknya ini sebenarnya biar tebal aja. Nah, untuk pembagian. Nama rencananya gini. Rencananya Pembagian kalian sudah pasti. Pembagian itu untuk pembagian yang paling basic itu adalah pembagian yang itu yaitu besar dibagi kayak gini ya tandanya, atau kalkulator biasanya kayak gini ya, ada ininya dia. Dibagi yang kecil. Jadi 4 dibagi 2. Kalau 2 dibagi 4 sebenarnya bisa, tapi beberapa kalian mungkin belum ada belajar pecahan, so lebih susah jadinya. Jadi langsung saja. Jadi 2 ini bisa langsung. Nah, untuk basicnya perkalian sama pembagian kalian tuh harus sudah hafal dari 1 sampai 100, 1 sampai 1000. Pokoknya ya dari itu benar-benar basic banget. Jadi ini kalian bisa hitung langsung 2 kali 3 sama dengan. Nah, untuk perkalian jadi misalkan 2 dikali 3. Nah, ini untuk para kelas 1 sama kelas 2. Jadi kalau 2 dikali 3, 1 kali 2. Jadinya 3-nya ini salah. Salah. Papa bagus genjeng mandi kenapa aja? Dikali 3. Jadi kita duanya. Jadi sebenarnya yang paling besarnya aja ya dipakai, yang paling besarnya. Kalian jadi 2 dikali 3 jadinya 3 ditambah 3. Boleh kayak gitu. Sama dengan 3 tambah 3 sudah pasti tahu 6. Jadi ubah dia ke pertambahan. Pakai yang paling besar. Misalkan 4 kali 3 pakai 4-nya. 4 tambah 4 jadinya 12. Seperti itu. Nah, untuk 2, untuk pembagian di sini kebalikannya, kalian pakai pengurangan. Tapi ini agak rumit sih. 4 bagi 2. Jadi misalkan gini, ada gini aja. Ada roti. Ceritanya nih ada orang nih pencinta semut. Nah, ada 4 nih, 4 potong ceritanya ini, tapi ini belum dipotong, belum mau dipotong, masih sketsa aja. Jadi semutnya itu kebetulan ada 2.
Nah, rotinya ini ada 4. Jadi kira-kira satu semut itu dapat berapa? Nah, caranya kalian nyari adalah caranya 4 dikurangi 2 sama dengan dikurangi 2 lagi, maaf. Dikurangi 4 dibagi berapa dia? Misalnya dibagi 2, kurangi 2 selama 2 kali, jangan lebih. Dengan sampai dia sama dengan 0. Kalian hitung di sini ada berapa kali dia dikurangi? 1, 2. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 4, mana sih dia? Ini dia, 4 bagi 2 sama dengan 2. Seperti itu. Bentar ya. Mana sih dia? Jadi seperti itu, kalian harus mengerti. Mari kita hapus. Papa mandi. Papa mau di rumah nggak? Mau di rumah tadi. Habisin sayurnya masih itu capcaynya. Iya, oh iya juga gini bantalnya makan kemarin diambil. Kan kucing abu ya dulu. Mama dari dulu kok kamu yang sih dapatnya. Mama dari dulu pengen kucing abu putih hidung pink, kamu dapatnya malahan. Kamu udah Mati. Itu materi hitung-hitungannya. Lumayan mudah kan? Nah, di sini kita langsung saja kalau. Nah, untuk perkalian ini ada cara spesial sedikit. Jika kalian sudah hafal perkalian 1 sampai 10, itu yang paling basic ya. Ada namanya perkalian susun. Jadi ada yang namanya. Papa tak sisa epokat kan namanya. Udah tak suruh tadi. Papa nggak senang nulis soalnya. Perkalian susun. Ini ada namanya perkalian susun ya. Jadi perkalian susun itu akan memudahkan kalian jika menghitung sebuah perkalian yang angkanya itu di atas 10 ya. Jadi misalkan 11 dikali 11 gitu misalkan. Ini kan kalau kalian mau perkirakan langsung itu kayak tidak bisa begitu loh. Dan kalau mau dihafalkan silahkan sih sebenarnya. Jadi ada cara spesialnya agar lebih mudah. Jadi 11 ini bukan Romawi 2 ya, ini 11 ini bukan. Jadi 11 kalian 11 di atasnya kalian jajarin tulis kali di sini. Jadi maksudnya kan perkalian. Jadi kita mulai dari sini ya, dari bawahnya ini kalikan. Ya, sebenarnya dari mana aja boleh, tapi diusahakan dari bawah ya agar tidak bingung. Jadi kita kalikan ke sini dulu. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1 juga pastinya. Nah, jika sudah yang kedua ini, mau cocok jadi guru. 1 jika sudah yang kedua ini, di sini kalian bisa tambahkan 0 biar tidak bingung ya, 0. Habis itu 1 di sini. Jadi 1 kali 1 ya tergantung angka sih, maksudnya 1 kali 1 kalian tulis di sini 1. Jadi 1 kali 1 di sini ya kalian tulis 1. So, bisa ditambahkan deh. Di sini kalian bikin lagi kolom baru tambah. 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 2. 4,9. Jadi di sini sisa 1 kalian tulis 1. Seperti itu. Ya. Mengerti ya kalian susun. Nah, contoh soal lain selain perkalian susun ya. Jika Ampun, dan Eropa dong 4,9 Pak. Eropa 4,9. angka yang kalian kalikan diduga cukup besar, yang melebihi puluhan, yang lebih puluhan ya, misalkan sampai ratusan, tidak, no problem, kayak gini caranya. Tapi kalau kayak tadi Misalkan 121 dikali 11 itu misalkan. Ini sama dengan 11 kali 11 kali 11 ya. Nanti kalian akan belajar di kelas 6, 5 atau 4. Oke. Jadi kalian bisa tulis seperti ini.
terserah sih sebenarnya. Tapi terserah sebenarnya yang mana mau di atas, mau 11-nya di atas, mau 11-nya di bawah itu sama aja. Tapi saya sarankan 11-nya itu di bawah. Karena dia angka yang paling kecil. Jadi seperti biasa tadi caranya itu adalah bikin kolom strip, habis itu tulisin kali. Nah, seperti biasa. Kayak tadi 1 kali 1 1. 1 kali 2 2. 1 kali 1 1. Nah, di sini ini ada bedanya sedikit ya. 1 kali 1 1. 1 kali 2 2. Ini oh ya, di sini kalian ingat jangan lupa tambahkan 0 ya. Maaf. 1 kali 1 1. Di sini angkanya kelihatan lebih banyak ya, tapi sebenarnya sama aja kayak yang ini. Jadi jangan bingung, no problem. 1 3 3 1. Seperti itulah. Dan ini juga ada contoh lagi. Misalkan, ntar saya hapus dulu. Misalkan di sini 100 109 misalkan. Nah, ini kan angkanya benar-benar besar. Jadi, benar mau pakai kalkulator bisa, tapi saya akan minta caranya dengan perkalian susun. So, jangan berbohongi diri sendiri. Nah, jadi kita buat kolom dikali. Nah, jadi terserah ya, seperti biasa terserah lagi mau 121-nya di atas, 112 atau enggak 121-nya di bawah sama aja. Yang penting benar ngitungnya. Yaitu tapi saya sarankan tetap yang kecil di bawah. Jadi 9 kali 1 9. 9 kali 2 9 kali 2 8. Nah, jika terjadi seperti ini, 9 kali 2 kan 18 tuh. Kita tidak bisa tambahkan 1 di sini karena akan berbeda hasilnya. Jadi kita akan simpan di sampingnya ya. Di sampingnya di sini atau di atasnya boleh, tapi kalau di atasnya jangan, biasanya banyak orang yang akan terkecoh. Jadi 9-nya dikali satunya ini. So be careful. Jadi habis itu 9 kali 1 kan 1. 9 kali 1 kan 9. Tadi kan sisa 1. Kalian tambahkanlah 9-nya itu tambah 1. Jadinya di sini kalian tulis 10. Karena 9 kali 1 tambah 1 sama dengan 10. Seperti itu. Nah, untuk 0, semua yang dikalikan 0 itu adalah 0 ya. Jadi di sini 0 kali 1 0, 0 kali 2 0, 0 kali 1 0. Di sini tulis 0 lagi. Nah, untuk 1 kali 1 semuanya hasilnya sama. Jadi 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 11 11. Ya, berapapun itu. Jadi 1 kali 1 itu kalian bisa tulis. Nah, tulisnya itu di sini. Jadi tulisnya itu di sini 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Jadi seperti ini jadinya. 9 jadi kalian tulis langsung di sini. Tambah ya, tambah. Aduh kejauhan. Jadi 9 tambah 0 sama dengan 9 kalian tulis di bawahnya. Jadi 8 tambah 0 sama dengan 8 ya. Jadi 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Kalian langsung kasih titik kalau dia sudah 3 angka. Karena ya ribu gitu loh. Sama 1 tambah 2, 1 tambah 0 tambah 2 sama dengan 3. Dan sisanya 1 1. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Nah, jadi seperti itu ya untuk perkalian susun. Nah, untuk pembagian susun, ada juga pembagian susun. Tapi dia tidak bersusun seperti tadi saya. Pak mandi, Pak. Aduh, ini kayak anak TK deh. Sudah mandi. Pembagian susun. Nah, untuk pembagian susun, jadi misalkan 1 2 1 dibagi 11. Temanku bilang bagus kok
spender yang pendi itu loh. Ini kan yang tidak. pakai spender ininya bagus. Nah, jadi untuk perkalian maaf tadi kekat sebentar. Jadi misalkan 121 dibagi 11. Nah, ini kita sudah pasti tidak bisa memperkirakan untuk itu. Nah, untuk pembagian susun kalian tidak bisa menulisnya seperti ini. Jadi bikin kolom lagi, habis itu kalian tulis ini bagi. Ini sama sekali tidak bisa. It is a big no-no. Jadi kalian tulisnya itu seperti ini ya. Jadi seperti ini. 121 11. Kok ini jadi akar? Bentar. Ya. 121 dibagi 11. Jadi kayak dikasih penutup gitu di sini. 11. Ini yang benar. Jadi ini yang salah ya. Nah, ini kita bisa langsung hitung. Nah, jadi kita ambil dari dua angka yang paling besar. Yaitu 12-nya ya, 120. Jadi kayak dianggap ini jadi kayak satunya itu dihilangin. Jadi 120 gitu loh. Mon, ini lagu apa nih? Tahu. Jadi seperti itu ya. Paham ya? Jadi kayak 12. Kita ambil 12 yang paling besar. Jadi 12 100 ini jadi 121 kan sama dengan 120 ditambah 1. Jadi kayak begitu. Itu loh. Begitu. Nah, langsung aja. 11 dikali berapa mendekati salah, maaf. Yap. 11 dikali berapa biar mendekati 12? Ya pasti 1 kan, karena kalau udah dikali 2 aja udah pasti 22, udah lebih itu. Jadi kalian tulis di sini 11. Kan ngirim yang Jadi seperti itu. Jadi kalian di bawahnya tulis 11 dan kalian mulai tulis 0 sama aja. Ini kalian kurangkan. Jadi 1 kurang 0 ya pasti 1, 2 kurang 1 ya 1, dan 1 kurang 1 pasti 0. Nah, 11 dibagi 11 berapa? Ya maksudku 11 dikurangi berapa biar hasilnya 0. Gitu paling simpel. Udah pasti 11 ya. Jadi 11 kali berapa biar jadi 11? Yaitu 1. Jadi sama hasilnya 11 juga. Kurangin. Di akhirnya kalian harus tulis 0. Baru akan saya centang dan kasih nilai. Seperti itu untuk pembagian susun ya. Nah, lanjut lagi. Another contoh, another example. Bentar ya, coy. Ini hapus juga. Jadi misalkan aku juga harus nyari angka ini, bentar nih. Hapus ini. Jadi misalkan ada angka 108 misalkan dibagi 9 berapa? 108 dibagi 9 berapa? Jadi kalian bikin sama dengan ini misalkan tulis soal 108 dibagi 9 sama dengan kalian bikin seperti ini, kalian bikin seperti ini. Kalian kasih 9-nya di merengnya, di luarnya, dan 108 di dalamnya. Nah, seperti tadi, 9 kali berapa biar mau mendekati 10. Jadi kayak 8 ini ditutup dulu, ditutup. Kita pakai angka yang paling depan. Yang paling besar maksudnya. Jadi 9 dikali berapa biar hasilnya biar mendekati 10. Mendekati ya, bukan hasilnya 10, mendekati. Jadinya 1 kan, mendekati.
Yaitu 9 kali 1, yaitu 9. Karena kalau 9 kali 2, 18 sudah lewat dari 10. Jadinya kalian tulis di sininya 9. Sini 90. Nggak begitu. Karena kan sudah aku bilang tadi basicnya, jadi 10 jadi 108 kan sama dengan 100 ditambah 8 gitu loh. Jadinya seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi 90 kalian bisa ini 90 tambah 0, boleh juga. Habis itu kalian kurangin. Jadi 8 ditambah 10. Turunin juga ya langsung. 8, jadi 8 ditambah 10 sama dengan 18. Kalian bisa tulis seperti ini langsung 18. Nah, 9 dikali berapa biar mau 18? Ayo, hafal pakai 9 tidak. Nah, 2 ya jawabannya. Jadi 18 dikali 18 sama dengan 18. Nah, ini 18-nya bisa kita kurangkan dan hasilnya 0. Centang. Jadi hasilnya adalah 12. Seperti itu. Gitu ya.